Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita kan udah belajar tentang interval fungsi naik dan fungsi turun ya. Nah, sekarang kita bakal belajar yang namanya nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigono. Nah, semua materi ini tuh nyambung ya, cara-caranya juga nyambung. Nah, sebelum kita mulai, pertama perhatikan dulu ya dua jenis grafik ini. Coba kita lihat grafik yang atas dulu. Ini kan bentuknya kan dia naik dulu terus turun, terus naik, terus turun, terus naik gitu ya. Nah, jadi kan ada dua macam puncaknya. Jadi ada yang puncaknya di atas kayak gini ya, terus ada yang puncaknya di bawah ya, jadi bentuknya gini gitu ya. Nah gitu. Nah, menurut kalian di antara dua puncak ini, puncak yang atas atau yang bawah nih yang punya potensi dia tuh nilainya maksimal gitu? Nah, kira-kira yang atas atau yang bawah? Kayaknya yang atas ya. Yang atas. Kayaknya yang atas nih yang maksimal. Jadi maksimalnya di 45 derajat. Terus 225 derajat, 360 derajat itu dia maksimal karena nilainya lebih tinggi daripada yang puncak yang bawah nih. Ya, kalau misalnya belum kebayang, kita coba lihat deh grafik yang bawah. Ini kan juga bentuknya gitu ya, kayak ombak gitu ya. Jadi kadang dia naik, kadang dia turun gitu. Nah, dia tuh naiknya segini, kalau turun dia segini. Kira-kira antara dua ini tuh yang maksimal yang mana? Yang punya nilai maksimal yang tinggi ini kan? Oh, berarti nanti nilai maksimalnya di sini nih. Oh, nilai minimalnya di sini, minimumnya. Oke, jadi nilai maksimumnya nanti di sini sama di sini juga termasuk maksimum karena dia lebih tinggi daripada yang minimum. Gitu ya. Jadi paham ya. Nah, berarti nanti ketika dia lebih tinggi berarti dia maksimum, kalau nilainya lebih rendah berarti dia minimum. Nah, ini coba dicatat langsung di bukunya, step menentukan nilai maksimum dan minimum. Di pause dulu videonya buat dicatat. Kalau udah selesai dicatat kita lanjut ya. Nah, pertama seperti biasa dari kemarin kita pasti nentuin titik atau nilai stasioner, ya enggak? Dari kemarin cari fungsi naik turun kan juga gitu ya. Kalian bakal bikin yang namanya garis bilangan di mana kalian butuh X stasioner berarti kan. Nah, kemarin untuk X statis kan syaratnya dia harus turunannya harus sama dengan 0 ya kan. Makanya langkah pertama kalian harus tentukan dulu turunan pertama. Kalau udah tentukan turunan pertama, mencari nilai stasioner sama dengan kan 0. Ya, untuk cari X stasioner. Nah, ini kalau biasanya pakai persamaan trigono nih nanti nih kalau kalian masih ingat ya. Nah, kalau udah ketemu XX-nya, jadi nanti bakal ada X sama dengan misalnya 90, 180 dan lain-lain gitu ya. Kalau udah ketemu XX ini, kalian gak perlu bikin garis bilangan. Kalau kemarin di mana kalau nyari interval naik turun kan bikin garis bilangan terus uji titik gitu ya, ya gak? Nah, kalau cari nilai maksimum minimum gak perlu. Kalian gak perlu bikin garis bilangan, tapi kalian tinggal masukin XX yang tadi ketemu ini ke nilai ke fungsi pertama. Nah, harus digaris bawahin. Kalau kemarin cari fungsi naik turun, kita uji titik, terus titiknya yang kita uji itu masukin ke turunan pertama gitu kan. Ulangin lagi, kalau minggu lalu cari fungsi naik dan turun itu kan X-nya dimasukin ke turunan pertama. Nah, kalau cari nilai maksimum dan minimum dimasukinnya ke fungsi pertama. Jadi bukan turunan pertama, ke fungsi awal. Kalau udah, nanti kita bakal ketemu deh nilai maksimum dan minimumnya. Nah, biar lebih paham, coba deh kita langsung ke soal ya.